Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Datiatu Zahra selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan serta teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvin Rizky Fadilah sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan memandu presentasi dari kelompok 1 kelas BS3B mata kuliah Kewarganegaraan dengan judul materi Identitas Nasional. Sebelum membahas materi apa saja yang akan kami presentasikan hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya di kelompok 1. Anggota kami yang pertama bernama Arianti Indah Purwandasari. Berikutnya ada Laila Alfi Sofia, Tiara Valandaru Alfiani, Muhammad Akdan Praya Cakti, Alin Fadilah, Fadia Dwi Oktavia, dan yang terakhir tentunya saya sendiri, Alvin Rizky Fadilah. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas materi kali ini ke dalam 4 poin. Yang pertama ada pengertian identitas nasional. Yang kedua, sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, identitas nasional sebagai karakter bangsa. Dan yang terakhir, yang keempat, proses berbangsa dan bernegara. Halo semuanya, sebelum kita memulai pembahasan materi pada kali ini, perkenalkan nama saya Alin Fadilah, biasa dipanggil Alin. Kali ini saya akan membahas pengertian dari identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Secara etimologi, identitas nasional terdiri dari 2 kata, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, serta tujuan. Oke, berikutnya terdapat pengertian identitas nasional menurut Kenta Wibisono. Menurut beliau, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa dengan ciri khasnya, yang membuat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional menunjukkan karakteristik unik suatu kelompok nasional yang membedakannya dari karakteristik kelompok nasional lainnya, sehingga identitas nasional diartikan sebagai jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa, sehingga menjadi ciri khas yang melekat pada bangsa itu sendiri dan menjadikan eksistensi bagi suatu negara agar dikenal oleh negara lain. Jati diri nasional dapat diadopsi dari nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang diyakini kebenarannya. Esensi identitas bangsa Indonesia bukan hanya sebagai ciri khas suatu bangsa, melainkan identitas yang menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan yang memiliki kewibawaan dan kehormatan bangsa dan negara karena di dalamnya mengandung bangsa yang beradab, bangsa yang berbudaya luhur, serta bangsa yang beretika yang harus terus dipupuk dan dilestarikan untuk generasi emas penerus bangsa. Selanjutnya yaitu terdapat identitas nasional dalam konteks bangsa dan negara. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya, ada cara untuk memahami identitas suatu bangsa. Sebelum masuk ke materi, nama saya Muhammad Ahdan ingin menjelaskan tentang bagaimana cara untuk memahami identitas suatu bangsa.
Salah satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa adalah dengan cara membandingkan bangsa satu dengan bangsa lain, dengan cara mencari sisi umum yang ada pada bangsa itu. Maksudnya adalah membandingkan sisi yang dimiliki pada satu negara, seperti sikap rakyat, tata tertib negara, dan tingkah laku yang dilakukan semua rakyat. Dengan adanya perbandingan seperti itu, akan kelihatan mana negara yang aktif maju dan yang tidak aktif. Pendekatan demikian dapat menghindarkan dari sikap kabalisme, yaitu penekanan yang terlampau berlebihan pada keunikan serta eksklusivitas yang esoterik. Karena tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa lain. Identitas nasional atau jati diri suatu bangsa pada hakikatnya merupakan penjelasan tentang nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa. Menurut Sumarno Sudarsono, identitas nasional memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. Bangsa yang tidak mempunyai jati diri tidak akan eksis dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa ini. Hal ini tercermin dalam kondisi bangsa pada umumnya dan kondisi ketahanan bangsa pada khususnya. Yang ketiga, sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. Karakter tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi dibentuk dan dibangun secara sadar dan sengaja, berdasarkan jati diri secara masing-masing. Akan tetapi, jika suatu bangsa hendak terus berkarakter, maka bangsa tersebut harus dapat mempertahankan identitas nasionalnya sebagai penyangga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menghadapi kekuatan yang di luar. Sebab kalau tidak, bangsa dan negara tersebut akan mati. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, perkenalkan nama saya Alvin Rizky Fadila. Sekarang saya akan membahas sejarah kelahiran paham nasionalisme di Indonesia. Pengertian nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap atau pemahaman dari masyarakat, suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah, juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Berikutnya yaitu unsur-unsur nasionalisme. Nasionalisme Indonesia awalnya terbentuk karena gejala historis, akibat dari masa penjajahan Belanda. Oleh sebab itu, ada beberapa unsur yang mempengaruhi terbentuknya nasionalisme di Indonesia. Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme Indonesia yaitu, yang pertama, kesatuan sejarah, yaitu unsur yang terbentuk dari perjalanan sejarahnya yang panjang, sehingga bangsa tersebut bisa menjadi satu. Yang kedua, kesatuan nasib, yaitu unsur yang terbentuk karena memiliki persamaan nasib, yaitu penderitaan dan rasa perjuangan yang sama selama ini penjajahan. Yang ketiga, kesatuan budaya. Meskipun budaya di Indonesia sangatlah beragam, kebudayaan tersebutlah tetaplah saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan, yaitu kebudayaan Indonesia. Berikutnya, kesatuan wilayah. Bangsa tersebut hidup di satu wilayah yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Dan yang terakhir, kesatuan asas kerohanian. Bangsa tersebut yang mempunyai cita-cita yang sama, yaitu untuk memajukan negara Republik Indonesia. Berikutnya yaitu timbulnya nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme Indonesia mempunyai kaitan erat dengan kolonialisme Belanda yang sudah beberapa abad lamanya berkuasa di bumi Indonesia. Usaha untuk menolak kolonialisme ini adalah yang merupakan manifestasi dari penderitaan dan tekanan-tekanan disebut nasionalisme. Melalui nasionalisme Indonesia timbulnya nasionalisme karena kombinasi dua faktor, yaitu faktor subjektif dan objektif. Faktor subjektif merupakan kemauan, sentimen, aspirasi, dan lain-lain. Sedangkan faktor objektif karena kondisi ekonomi, geografi, histori, dan lainnya. Nah, berikutnya tujuan nasionalisme itu apa aja sih? Nasionalisme ini berperan kuat dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Tidak mustahil ke depan akan muncul ancaman dan budaya, sehingga diperlukan semangat kebangsaan dengan intensitas tinggi
Untuk mengulangi itu, berikut tujuan nasionalisme. Yang pertama yaitu menumbuhkan dan meningkatkan rasa tanah air dan bangsa. Yang kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Yang ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Yang keempat, berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Dan yang terakhir, yang keenam, menjaga tanah air dari bangsa dari serangan musuh baik dari dalam atau luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rianti dan saya akan melanjutkan penjelasan tentang sejarah hingga paham nasionalisme di Indonesia. Untuk itu saya akan membahas tentang faktor munculnya rasa nasionalisme. Nah, jadi faktor munculnya rasa nasionalisme ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk itu saya akan membahas faktor internal terlebih dahulu. Jadi yang pertama ini adalah kenangan kejayaan pada masa lalu. Ini bisa dilihat dari adanya kerajaan Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Majapahit berjaya ketika berhasil menguasai seluruh wilayah Nusantara, sedangkan kerajaan Sriwijaya berjaya yaitu menjadi pusat keagamaan Buddha dan juga menjadi salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua yaitu perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat. Ini terlihat pada zaman VOC ketika terjadi penindasan dan juga penderitaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Dan juga karena itu juga ada sistemnya monopoli perdagangan, sistem tanam paksa dan juga diskriminasi. Lalu yang ketiga adanya timbulnya kembali golongan pertengahan yaitu kaum pelajar. Nah, di sini juga menjadi pionir dari organisasi pergerakan nasional karena udah banyaknya kaum intelektual akibat adanya dari politik etis. Lalu yang keempat munculnya kelompok terpelajar Islam, bahwa sadar akan Indonesia ini mayoritas agamanya Islam dan juga terbentuklah organisasi-organisasi pergerakan yang Islam, seperti salah satunya adalah Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912. Lalu yang kelima munculnya semangat persamaan derajat, karena Indonesia ini ingin hidup bebas, tidak diatur oleh negara manapun, bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan kebebasan. Lalu untuk faktor eksternal ini yang pertama adanya paham modern dari Eropa seperti liberalisme, komunisme, nasionalisme, dan komunisme. Nah, nasionalisme ini dianggap cocok untuk Indonesia oleh karena itulah dicontoh nih paham modern yang sekiranya diambil untuk Indonesia. Lalu yang kedua ini adalah munculnya paham Aufklärung dan kosmopolitanisme. Aufklärung adalah paham di mana terjadinya masa-masa pencerahan atau juga disebut Renaissance, dan kosmopolitanisme ini adalah paham di mana suatu manusia ini sama dalam satu komunitas. Yang ketiga adalah terjadi revolusi Prancis, itu mengatakan bahwa Indonesia adalah negara nasionalisme dan juga berdemokrasi. Lalu yang keempat adalah aliansi oleh Napoleon Bonaparte, yaitu yang berhasil mengalahkan Inggris ketika adanya demokrasi. Lalu yang kelima adalah kemenangan Jepang atas Rusia ketika walaupun Jepang ini Asia tapi juga berhasil mengalahkan bangsa Eropa. Oke, boleh next. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep nasionalisme. Hubungan antara nasionalisme dan nation state sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nasionalisme adalah rasa kebangsaan, sedangkan nation state adalah warga negara yang tinggal di suatu negara yang juga merupakan bangsa yang sama. Nasionalisme merupakan semangat, kesadaran, dan kesetiaan bahwa suatu bangsa memiliki rasa sebagai satu kesatuan keluarga bangsa. Negara adalah nasionalisme yang melembaga. Nasionalisme sendiri juga merupakan dasar universal bagi setiap negara. Jadi nasionalisme ini juga merupakan dasar umum yang harus dimiliki oleh setiap negara, karena masyarakat ini harus memiliki rasa kebangsaan terhadap negara yang ditempatinya. Oke, boleh next. Baik, selanjutnya kita masuk pada slide fase nasionalisme. Nah, jadi setelah saya baca dari berbagai sumber, saya menemukan bahwa fase nasionalisme ini terbagi menjadi 5 masa, yaitu yang pertama adalah masa perintis. Nah, masa perintis ini merupakan langkah awal nasionalisme ini terjadi. Nah, langkah awalnya ini dilandasi dengan adanya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Yang pertama ini adalah organisasi Budi Utomo yang terbentuk pada 20 Mei 1908 oleh Budi Utomo dan juga dilandasi oleh mahasiswa kedokteran Stovia, yaitu sekolah Belanda yang didirikan di Jakarta. Nah, organisasi pergerakan Budi Utomo ini juga dilandasi sebagai tonggak kebangkitan nasional. Lalu yang kedua ini adalah masa penegas. Nah, masa penegas ini masa penguatan jiwa bangsa, yaitu dengan adanya Sumpah Pemuda, karena dulu terbentuknya organisasi yang bersifat kedaerahan seperti Jong Cilebes, Jong Java, dan Jong Sumatera Ambon. Dan juga Sumpah Pemuda ini sesuai dengan isi Sumpah Pemuda juga melambangkan jiwa nasionalisme para pemuda. Lalu yang ketiga ini adalah masa percobaan. Nah, masa percobaan ini merupakan masa di mana Indonesia
Indonesia bergabung dengan organisasi-organisasi, yaitu dengan adanya Gabungan Politik Indonesia atau GAPI pada tahun 1938. Nah, tujuannya ini untuk agar Indonesia ini diusulkan merdeka untuk kepada Belanda. Namun nyatanya organisasi ini belum membuahkan hasil. Lalu yang selanjutnya adalah masa pendobrak. Nah, masa pendobrak ini seringkali dikaitkan dengan masa menuju kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada masa ini para pemuda menyandera golongan tua yaitu Soekarno dan Hatta agar mencepat-cepat terjadinya kemerdekaan Indonesia, dan ini juga merupakan dari sikap nasionalisme para pemuda. Lalu yang terakhir atau kelima adalah masa reformasi. Nah, masa reformasi ini merupakan nyatanya pada sekarang ini, pada zaman-zaman ini juga masih timbul rasa nasionalisme yang terjadi oleh para pemuda. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip nasionalisme. Nah, seperti yang sudah tertera dalam PPT, prinsip-prinsip nasionalisme ini ada 5, yaitu yang pertama adalah kesatuan, lalu ada kebebasan, lalu ada kesamaan, juga ada kepribadian, dan yang terakhir ada prestasi. Oleh itu, saya akan membahas kesatuan terlebih dahulu. Kesatuan atau unity yaitu mencakup tentang ideologi, wilayah teritorial, bangsa, bahasa, sistem perekonomian, sistem politik, sistem pertahanan keamanan, dan juga budaya. Lalu selanjutnya adalah kebebasan, yaitu liberty, freedom, and independence. Apa aja sih yang warga Indonesia ini bebas, yaitu kebebasan untuk berbeda agama, memilih agama, dan juga kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum. Dan juga di sini juga bebas berorganisasi dan berkelompok. Lalu yang selanjutnya atau yang ketiga adalah kesamaan atau equality. Nah, kesamaan ini adalah bagaimana rakyat Indonesia ini adalah sama di depan hukum, tidak dibeda-bedakan. Dan juga kesamaan ini juga mencakup hak dan kewajiban kita sebagai warga Indonesia kepada negara Indonesia. Lalu yang keempat adalah kepribadian atau personality. Nah, personality ini juga mencakup tentang harga diri dan juga rasa bangga, rasa sayang terhadap negara itu sendiri sebagai identitas dari bangsa itu sendiri yang tumbuh dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaan. Lalu yang terakhir ada prestasi atau achievement, yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebesaran kemanusiaan dari bangsanya itu sendiri atau bangsa Indonesia, yaitu mencakup cinta dan tanah air, berkorban, dan yang lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan pada materi berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadili Octavia sebagai anggota kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan materi terkait identitas nasional sebagai karakter bangsa. Next. Pertanyaan yang muncul pertama, pastinya kenapa sih suatu bangsa itu harus memiliki identitas nasional? Nah, hal tersebut dikarenakan identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi ataupun perwujudan dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Kemudian, nilai-nilai dari ratusan suku bangsa itu dirakit dan dihimpun dalam satu kesatuan menjadi kebudayaan nasional. Suatu bangsa tentunya memiliki ciri-ciri tertentu, baik itu kepribadian nasional maupun jati diri nasional yang akan menjadi pembeda bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Next. Pada slide ini ada 3 poin terkait identitas nasional sebagai karakter bangsa. Yang pertama, bahwasannya telah diketahui bahwa pemuda atau generasi muda merupakan konsep-konsep yang selalu dikaitkan dengan masalah nilai. Misalnya, pemuda adalah harapan bangsa, pemuda adalah pemilik masa depan. Hal ini pula yang akan menjadikan pemuda sebagai pemegang kendali kemajuan bangsa. Semakin berkembangnya karakter generasi muda dari masa ke masa, maka akan semakin menghantarkan menjadi bangsa yang berkemajuan. Lalu yang kedua adalah dalam arti karakter bersifat kejiwaan akhlak. Menurut Max Weber, dikutip pada Mamuru tahun 1983, beliau mengungkapkan bahwa cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah memahami tingkah laku anggotanya, dan cara memahami perilaku anggotanya adalah dengan memahami kebudayaan mereka, yaitu sistem makna mereka. Dan poin yang terakhir adalah perubahan karakter bangsa harus berangkat dari tindakan nyata yang kita lakukan dalam mencapai suatu bentuk karakter bangsa yang berasal dari nilai-nilai luhur kebudayaan yang sesungguhnya.
Seseorang yang berkarakter harus mampu mengantarkan kebajikan yang berasal dari kesamaan antara ucapan, sikap, dan perbuatan. Nah, tentunya dalam hal tersebut ada faktor-faktor yang mendukung. Yang pertama ada faktor objektif, yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua ada faktor subjektif, yaitu histori sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Selanjutnya ada, menurut para ahli, secara umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional. Di antaranya, yang satu ada pola perilaku. Apa sih pola perilaku itu? Pola perilaku itu adalah gambaran perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat, budaya, dan kebiasaan. Lalu ada lambang-lambang. Lambang-lambang adalah suatu yang menggambarkan tujuan dari fungsi negara. Ada lagi nih alat-alat perlengkapan. Alat-alat perlengkapan adalah jumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Dan yang terakhir ada tujuan yang ingin dicapai, yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap. Next. Selanjutnya ada unsur-unsur identitas nasional Indonesia yang dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian. Yang pertama ada identitas fundamental. Yang terdapat di Indonesia adalah contohnya Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia, yaitu bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme. Modern diletakkan prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam filsafat hidup berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Lalu yang kedua ada identitas alamiah yang meliputi negara kepulauan atau archipelago dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan. Dan yang ketiga ada identitas instrumental yang berisi undang-undang dan tata perundangan, bahasa, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Vandarul Alfiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses berbangsa dan bernegara. Pertama-tama, apa kalian tahu apa itu bangsa dan negara? Bangsa ialah suatu kelompok manusia yang memiliki kesamaan. Yang dimaksud kesamaan di sini itu seperti kesamaan keturunan, bahasa, budaya, sejarah, ideologi, dan wilayah tertentu, serta memiliki keinginan untuk bersatu. Banyak yang menganggap kata bangsa memiliki arti yang sama dengan negara. Tapi sebenarnya beda ya. Negara memiliki arti sebagai wadah yang digunakan untuk melayani dan menampung bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Bangsa Indonesia memiliki beberapa konsep tentang terbentuknya bangsa Indonesia itu sendiri. Dapat dilihat dari alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang merumuskan bahwa adanya NKRI adalah karena adanya kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, sehingga penjajahan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan harus dihapuskan. Dan alinea kedua pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia beranggapan bahwa terdirinya negara merupakan proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Nah, berikut ini rangkaian tahap-tahap secara ringkasnya. Yang pertama, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan. Yang ketiga, keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Keberadaan bangsa Indonesia tidak lahir begitu saja, namun lewat proses panjang dengan berbagai hambatan. Kepribadian, jati diri, serta identitas nasional Indonesia dapat dilacak dari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia, dari zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, serta kerajaan-kerajaan lain. Oleh karenanya, kita harus mengingat salah satu perkataan Soekarno yang sangat terkenal, yaitu jas merah, yang maknanya jangan sampai melupakan sejarah. Sejarah akan membuat seseorang hati-hati dan bijaksana untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan pada masa lalu dan mampu membuat perencanaan ke depan dengan seksama. Dengan belajar sejarah, kita
kita juga mengerti posisi kita saat ini bahwa ada perjalanan panjang sebelum keberadaan kita sekarang. Selanjutnya, proses berbangsa dapat dilihat dari rangkaian peristiwa berikut. Yang pertama, prasasti kedudukan bukit. Berbahasa Melayu kuno dan berhuruf Palawak, bertuliskan Marfuat Vanua Sriwijaya Sidayatra Subiksa, yang artinya adalah membentuk negara Sriwijaya yang jaya, adil, makmur, sejahtera, dan sentosa, berada di Bukit Siguntang dekat dengan Palembang 20 yang bertarik Syaka 605 atau 683 Masehi. Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Wangsa Syailendra ini merupakan kerajaan maritim yang memiliki kekuatan laut yang handal. Bukan hanya itu, Sriwijaya juga sudah mengembangkan pendidikan agama dengan didirikannya Universitas Agama Buddha yang terkenal di kawasan Asia. Yang kedua, ada Kerajaan Majapahit. Kalau Sriwijaya sistem pemerintahan dikenal dengan sistem kedatuan, maka Majapahit dikenal dengan sistem keprabuan. Berpusat di Jawa Timur, di bawah pimpinan dinasti Rajaksa. Majapahit mencapai keemasan pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Sumpah tersebut diucapkan dalam sidang ratu dan menteri-menteri di Paseban Keprabuan Majapahit pada tahun 1331 yang berbunyi, "Saya baru akan berhenti berpuasa, makan palapa, jikalau seluruh Nusantara takluk di bawah kekuasaan negara. Jikalau Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik sudah dikalahkan." Ketiga, berdirinya organisasi massa bernama Budi Otomo oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang lain. Di belakang Sutomo, ada Dr. Wahidin Sudirohusodo yang selalu membangkitkan motivasi dan kesadaran berbangsa, terutama kepada para mahasiswa Stavier School of Leading Fund Industry Arts. Budi Utomo adalah gerakan sosiokultural yang merupakan awal pergerakan nasional yang merintis kebangkitan nasional menuju cita-cita Indonesia merdeka. Yang terakhir, ada Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda pelopor Persatuan Bangsa Indonesia dalam Kongres Pemuda di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tumpah darah Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Saya Laila Sofia akan menyampaikan submateri selanjutnya mengenai peristiwa proses bernegara. Jadi, ada dua peristiwa penting dalam proses bernegara, yaitu sidang-sidang BPUPKI dan sidang-sidang PPKI. Kenapa keduanya penting? Karena hasil persidangan keduanya memuat nilai-nilai tentang proses bernegara. Pada sidang BPUPKI mulai dirumuskan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendirikan negara yang merdeka, mulai dari perumusan dasar negara, rancangan undang-undang dasar, bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, dan lainnya. Sementara pada sidang PPKI pertama di tanggal 18 Agustus 1945 merupakan momentum yang paling penting dan bersejarah, karena merupakan titik balik dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka. Di mana pada persidangan ini Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, Komite Nasional terbentuk, serta pemilihan presiden dan wakil presiden pertama dilaksanakan. Selanjutnya, ada beberapa teori kenegaraan tentang terjadinya NKRI. Yang pertama, terjadinya NKRI merupakan suatu proses yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi saja, karena perjuangan kemerdekaan juga punya peran khusus dalam pembentukan ide-ide yang dicita-citakan. Yang kedua, proklamasi baru mengantarkan bangsa Indonesia sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Karena dengan adanya proklamasi bukan berarti kita sudah selesai bernegara. Yang ketiga, keadaan bernegara yang dicita-citakan belum tercapai hanya karena adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa, melainkan harus diisi untuk menuju keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang keempat, terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan hanya dari golongan tertentu. Yang kelima, religiositas yang tampak pada terjadinya negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Lalu, dalam proses berbangsa dan bernegara juga diperlukan penciptaan identitas bersama. Dengan terwujudnya identitas bersama, bangsa dan negara Indonesia dapat mengikat eksistensinya serta memberikan daya hidup. Bangsa dan negara yang merdeka serta berdaulat dalam hubungan internasional akan dihargai dan sejajar dengan bangsa dan negara lain. Baik, teman-teman semua, presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu, identitas nasional pada dasarnya merupakan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri khas yang tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Dengan memahami identitas bangsa, diharapkan akan memahami jati diri bangsa, sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Sebelum saya tutup presentasi ini, izinkan saya untuk membacakan sedikit pantun. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.